Ada masa ketika Julian Alvarez hanya menjadi catatan kaki dalam kisah megah Manchester City. Di tengah sorotan besar yang tertuju pada Erling Haaland, Alvarez yang meski bertalenta, berdedikasi, dan mencetak kontribusi nyata, ternyata lebih sering diposisikan sebagai pengisi kekosongan, bukan sebagai inti dari strategi tim. Ia menunggu, bekerja keras, dan menjawab kepercayaan dengan gol dan assist. Tapi tempatnya tetap di pinggir panggung, bukan di tengah sorotan. Ketika keputusan datang untuk melepasnya ke Atletico Madrid, tak sedikit yang menganggap itu sebagai langkah mundur. Seolah City telah menyerah pada potensi yang belum cukup bersinar. Banyak yang mengira petualangan Alvarez di puncak Eropa telah selesai. Namun kenyataan justru berkata sebaliknya. Di tangan Diego Simeone, Julian Alvarez bukan sekadar dibangkitkan namun ia dibentuk ulang. Atmosfer keras khas Atletico tidak mematahkan semangatnya, justru memolesnya jadi lebih tajam. Alvarez bukan lagi sekadar opsi rotasi. Saat ini dia bahkan menjadi pusat gravitasi permainan Los Rojiblancos. Di setiap pertandingan, ia bermain seolah sedang mengirim pesan bahwa ia tak pernah layak dipinggirkan. Hanya dalam satu musim, ia mencetak 17 gol dan 4 assist dalam 37 laga di La Liga. Statistik yang luar biasa, tapi lebih dari itu performanya menunjukkan kematangan baru. Tak ada lagi kesan pemain muda potensial, karena Alvarez telah menjelma menjadi pemimpin lini depan, predator di kotak penalti, dan jantung serangan tim. Ia bermain dengan tekad yang sangat membara, seolah setiap laga adalah medan tempur untuk menuntaskan dendam terhadap masa lalu yang menahannya. Dan kini dunia mulai memperhatikannya. Media kembali menyorotnya. Headline-headline besar mulai menyebut namanya. Tapi kali ini bukan sebagai ex-pemain cadangan Manchester City, melainkan sebagai bintang utama Atletico yang jadi incaran klub-klub top Eropa. Kini, tiga raksasa telah menunjukkan minat adalah Barcelona, Arsenal, dan Liverpool. Mereka tidak hanya melihat gol yang ia cetak, tapi juga karisma lapangan, kestabilan mental, dan naluri gol yang tak bisa diajarkan. Barcelona misalnya, tengah merancang rencana suksesor untuk Robert Lewandowski yang sudah berumur. Mereka melihat Alvarez sebagai kandidat yang sangat ideal, bukan cuma sebagai pelapis tapi sebagai penerus jangka panjang. Jika upaya merekrut Isak dari Newcastle dan Rashford dari Aston Villa gagal, Alvarez bisa menjadi prioritas utama tim. Ia punya semua kualitas yang dicari klub Katalan itu. Usia muda, pengalaman di level tertinggi, fleksibilitas taktik, dan yang paling penting adalah mental juara yang dimiliki Alvarez. Tapi itulah tantangannya. Barcelona tetaplah Barcelona. Dengan Robert Lewandowski yang masih sebagai figur sentral. Apakah Alvarez bersedia kembali ke posisi yang dulu ia perjuangkan untuk keluar? Sebagai opsi kedua sambil menunggu pensiunnya Robert Lewandowski, ya salam Tuhan saja yang tahu. Arsenal di sisi lain, berada dalam fase pencarian sosok nomor 9 sejati. Nama Victor Gyökeres sempat jadi target, tapi belakangan perhatian mereka mengarah pada Alvarez. Mikel Arteta membutuhkan penyerang yang bisa mencetak gol, bekerja untuk tim, dan mengangkat mentalitas seluruh skuad. Alvarez masuk dalam semua kriteria itu dan ia telah membuktikannya di liga yang sama. Tersingkirnya Arsenal di semifinal Liga Champions dan menjadi runner-up di Premier League menjadi PR yang besar bagi Mikel Arteta. Ia sadar bahwa mereka membutuhkan ujung tanduk yang haus akan gol. Nama Alvarez bisa menjadi opsi jika Benjamin Sesko dan Gyökeres sulit untuk didatangkan. Tapi tentu saja mendatangkan Alvarez dari Atletico Madrid adalah hal yang tidak mudah untuk saat ini, mengingat Alvarez memiliki peran penting dalam tim. Di sisi lain Liverpool pun tak ingin ketinggalan. Dengan lini depan yang mulai kehilangan ketajamannya, manajemen klub disebut-sebut sedang mempertimbangkan opsi pertukaran antara Darwin Núñez ditukar dengan Julian Alvarez. Opsi yang bisa dibilang radikal, tapi bukan mustahil. Mengingat kebutuhan mendesak mereka akan predator sejati di kotak penalti. Namun, satu hal yang tak bisa dilupakan ialah keputusan akhir tetap ada pada Alvarez sendiri. Di balik angka-angka transfer dan strategi bisnis klub, ada seorang manusia yang punya ambisi, mimpi, dan harga diri. Atletico mungkin telah memberinya panggung dan kepercayaan, tapi tawaran proyek besar, jaminan trofi, serta sorotan global bisa menggoda siapapun. Jika ia bertahan itu akan menjadi pernyataan bahwa ia ingin membangun warisan di klub yang telah memberinya hidup baru. Tapi jika ia memilih pindah, itu pun bukan pengkhianatan, melainkan langkah maju dari seorang pemain yang sudah membuktikan dirinya layak jadi pusat perhatian.
Julian Alvarez adalah pengingat bagi dunia sepak bola bahwa bintang tak selalu bersinar di langit yang sama. Kadang, mereka harus berpindah tempat, melewati badai, dan terluka dulu sebelum benar-benar bersinar. Dan kini setelah membakar semua keraguan, Alvarez berdiri di titik tertingginya dari yang sempat dianggap pemain pelapis, kini menjadi momok menakutkan bagi bek musuh.